Sebanyak 428 orang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerima surat keputusan atau SK kenaikan pangkat periode 1 April 2022. Penyerahan SK diserahkan secara simbolis oleh Bupati HSS Haji Ahmad Fikri kepada perwakilan ASN, yang bertempat di Pendopo, pada Senin, 28 Maret 2022. Berdasarkan laporan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia HSS Haji Zulkifli, ada 428 usulan naik pangkat ASN periode 1 April 2022 dan diproses dan telah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang terdiri dari golongan 6 sebanyak 64 orang, golongan 3 sebanyak 279 orang, golongan 2 sebanyak 82 dan golongan 1 berjumlah 3 orang. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, hadiri monitoring kegiatan vaksinasi bergerak terintegrasi, dengan penurunan stunting, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel. Kegiatan monitoring sendiri, dilaksanakan di Kelurahan Kandangan Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tradisi mengunjungi para ulama untuk bersilaturahmi dan meminta nasihat, kembali dilaksanakan jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Silaturahmi jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kali ini dilaksanakan pada Majelis Raudatul Ghana An-Nabawiyah, asuhan Tuan Guru Haji Ahmad Syairazi. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, bersama Kapolres HSS AKBP Sugeng Priyanto, meresmikan bangunan baru pelayanan dan pemeriksaan Investigation Control System Satreskrim Polres HSS, Senin, 28 Maret 2022. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati HSS bersama Kapolres HSS, yang disaksikan oleh Forkopimda HSS, dan penandatanganan prasasti oleh Kapolres HSS. Kapolres HSS Sugeng Priyanto mengatakan, beberapa waktu yang lalu Polres HSS mendapat penghargaan dari Kemenpan RB untuk kategori pelayanan prima tahun 2021. Pemberian reward dari Kemenpan RB, memberikan semangat untuk Polres HSS agar terus berinovasi memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk membangun zona integritas wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani, dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu Bupati HSS atas nama pemerintah Kabupaten HSS mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas diresmikannya ruangan baru pelayanan dan pemeriksaan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang berurusan dengan Reskrim Polres HSS. Pagi Senin 28 Maret 2022, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad menjadi pembina upacara di SMKN 2 Kandangan yang berlangsung dengan penuh hikmat.
Dalam amanatnya, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad menekankan tentang komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan SDM terutama di bidang pendidikan dengan memotivasi kepada generasi muda untuk meningkatkan mutu pendidikan yang salah satunya dengan giat belajar. Dikatakannya pula, sebagai penerus bangsa, anak-anak didik di SMKN 2 Kandangan harus bisa membangun bangsa Indonesia, khususnya membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni carilah ilmu bukan hanya di sekolah saja, tetapi carilah ilmu dimanapun berada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah pada Senin 28 Maret 2022. Adapun agenda rapat paripurna pada kesempatan kali ini, yakni penyampaian usulan ranperda dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bankalsel. Jalannya rapat, dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rodi Maulidi, serta dihadiri asisten, staf ahli, para kepala perangkat daerah, camat, dan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar agenda rutin tahunan setiap menjelang bulan suci Ramadan, yaitu Pasar Murah. Kegiatan Pasar Murah ini adalah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian TP PKK Kabupaten kepada masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan sembako dengan harga murah, terjangkau dan berkualitas. Senin 28 Maret 2022, bertempat di depan kantor Desa Amawang Kiri Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan Sungai Raya. Kegiatan Pasar Murah tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Hajah Isnaniah Ahmad Fikri beserta para pengurus PKK Kabupaten lainnya. Tampak terlihat sambutan hangat masyarakat Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Sungai Raya ditunjukkan kepada rombongan saat rombongan PKK Kabupaten tiba di lokasi Pasar Murah digelar. Ketua PKK Kabupaten Hajah Isnaniah Ahmad Fikri dalam wawancaranya menjelaskan, tujuan diadakannya Pasar Murah ini untuk membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu agar mendapatkan kebutuhan sembako dengan harga yang terjangkau dan berkualitas, terutama untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang bulan suci Ramadan. Kami Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pada hari ini melaksanakan Pasar Murah ya serentak di 6 kecamatan. Jadi nanti besok juga akan ada 5 kecamatan yang akan kita datangi untuk kegiatan ini. Alhamdulillah kita sebelum bisa melaksanakan sebelum bulan Ramadan, mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat kita dalam memenuhi kebutuhan sembako mereka untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan ini. Menjelang bulan suci Ramadan yang akan tiba sebentar lagi, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, mengunjungi lansia asuhnya atau biasa disapa Nenek Sampurna, warga Desa Panjampang Bahagia, Kecamatan Simpur. Di saat mengunjungi lansia asuhnya, ia memberikan bingkisan kepada Nenek Sampurna yang didampingi Kepala Dinas Sosial Nordiansyah, beserta jajaran dan penjabat Kepala Desa Panjampang Bahagia, Najmiatul Habibah.
Alhamdulillah senang melihat Ibu Sampurna yang menjadi orang tua angkat kami. Hari ini beliau sudah tinggal di rumah seorang setelah beberapa tahun. Sidin mengeluhkan kada ada tempat tinggal, akhirnya hari ini Sidin sudah bisa begana di rumah. Ini bantuan dari Basnas. Alhamdulillah tadi Sidin senang benar, sudah nyaman guring, walaupun tadi hendak minta lampu listrik. Nah insya Allah kami pasangkan juga secara pribadi, kan kita pasangkan supaya Sidin nyaman membaca mengaji Al-Quran. Jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ikuti kegiatan penilaian tahap 3 verifikasi tingkat kabupaten, pada ajang penghargaan pembangunan daerah tahun 2022. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri, berhasil masuk dalam deretan 10 besar, dan sekaligus berhak mengikuti penilaian tahap 3, yang dilaksanakan secara hybrid melalui FGD secara online. Hal ini mengulang keberhasilan pada tahun lalu, di mana pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih peringkat 3 terbaik nasional, pada penghargaan pembangunan daerah tahun 2021. Torehan prestasi ini diharapkan bisa memberikan motivasi untuk terus menghasilkan program pembangunan yang lebih inovatif dan berkualitas ke depannya, guna mendukung pembangunan di Bumi Rakat Mufakat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Bapelitbangda Hulu Sungai Selatan menggelar HSS Innovation Award tahun 2022, bertempat di Pendopo Bupati. Kegiatan tahunan ini merupakan bentuk apresiasi dan fasilitasi untuk para inovator, juga sebagai persiapan dalam kegiatan kedepannya seperti kompetisi inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB dan juga Innovation Government Awards dari Kemendagri. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Pemkab Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Perdagangan menggelar pangan murah Bazar Sehati. Bazar Sehati dipusatkan di Jalan Pemuda depan Taman Palidangan Sehati pada Selasa 29 Maret 2022. Bazar pangan murah Sehati ini langsung ditinjau oleh Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSS. Bupati mengatakan bazar dari Dinas Perdagangan ini diikuti beberapa dinas yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian termasuk beberapa sponsorship. Kita lihat tadi yang sangat diminati yaitu minyak goreng, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat. Jelang bulan suci Ramadan, Bupati Hulu Sungai Selatan mengunjungi dan bersilaturahmi di kediaman lansia asuhnya Ibu Halimah, yang berada di Desa Paring Agung, Kecamatan Sungai Raya. Ibu Halimah adalah salah satu lansia yang mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui program Lansia Asuh.
Program Lansia Asuh sendiri merupakan bentuk kepedulian, perhatian, dan kasih sayang pemerintah daerah kepada para lansia, khususnya mereka yang hidup sendiri jauh dari keluarga, agar mendapat perhatian di masa tuanya. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad mengunjungi rumah lansia asuhnya, Kakek Aji di Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batung, pada Selasa, 29 Maret 2022. Pada kunjungan ini, Wabub HSS juga ditemani dari Dinas Sosial, Sekcam Padang Batung, Kepala Desa, Perangkat Desa, Samping Desa dan Potensi Dinas Sosial. Wabub HSS juga memberikan bantuan paket sembako dan menyerahkan dana bantuan sosial jaminan hidup lanjut usia, bulan Januari sampai dengan April 2022 sebesar Rp900.000 kepada Kakek Aji untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ini kita terjadwal memang rutin dari pemerintah daerah melalui dinas sosial, masing-masing kita telah dijadwalkan. Menjelang bulan Ramadan tentu kesempatan kita untuk melihat secara pasti keberadaan beliau, orang tua asuh dari masing-masing kita. Beliau alhamdulillah sehat, vaksinnya pun sudah yang kedua. Nanti kalau sampai waktunya, insya Allah nanti kita meminta kepada kepala desa, para desa terkait untuk membooster beliau untuk yang ketiga. Secara umum kondisi beliau benar-benar sehat, karena memang beliau ini orangnya ketujuh berjalan, ketujuh begawian, jadi aktivitas ada. Dan beliau orangnya memang sangat kuat secara fisik. Secara fisik terlihat sangat kuat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad selaku Ketua Kwarcap Gerakan Pramuka HSS, didampingi Heri Dermawan dan Wagito Munawar selaku Wakil Ketua Kwarcap Gerakan Pramuka HSS. Melantik Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Unit Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Hulu Sungai Selatan masa bakti 2022 hingga 2027 bertempat di Gedung Pramuka HSS, Selasa 29 Maret 2022. Pelantikan tersebut diawali dengan mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan himne Satya Dharma Pramuka, dilanjutkan dengan prosesi pelantikan pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega, dan Unit Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kuartir Cabang Gerakan Pramuka HSS sekaligus penyematan tanda jabatan kepada Ketua Dewan Kerja Cabang oleh Ketua Kwarcap Gerakan Pramuka HSS Syamsuri Arsyad. Wakil Bupati mengucapkan selamat atas dilantik dan dikukuhkannya Ketua DKC dan Unit Kerja, yang ruang lingkupnya adalah mengurus Pramuka Penegak dan Pandega. Selasa 29 Maret 2022, hari kedua TP PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pasar murah di 11 kecamatan. Kali ini Ketua TP PKK Kabupaten Hajah Isnaniah Ahmad Fikri bersama rombongan meninjau sekaligus melayani masyarakat yang ingin berbelanja di pasar murah yang ada di Kecamatan Padang Batung, yakni di Gedung Serbaguna Desa Mawangi dan Dusun Pantai Langsat Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado. Pasar murah ini merupakan kegiatan rutin tahunan TP PKK Kabupaten setiap menjelang bulan suci Ramadan, dengan menyediakan paket sebanyak 2.070 disebarkan ke 11 kecamatan, dan masing-masing kecamatan mendapatkan 180 hingga 190 paket. Yang tiap paket berisi gula, teh, minyak goreng, susu kaleng serta sirup dengan harga jual Rp30.000 per paket. Pasar murah ini merupakan hasil kerjasama tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Bank Kalsel, Bank BRI, Bank Kalsel Syariah, PT AGM, CV Batekon, CV Rezeki Setia Abadi dan pihak ketiga lainnya.
Dengan adanya kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam hal pemenuhan sembako murah berkualitas. Sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan penilaian penghargaan pembangunan daerah, atau PPD tahap ketiga yang sehari sebelumnya telah dilaksanakan secara hybrid melalui FGD secara online. Maka hari ini dilaksanakan kunjungan langsung ke lapangan oleh tim penilai independen Bappenas RI, pada hari Selasa 29 Maret 2022. Kunjungan lapangan ini berfokus untuk mengkonfirmasi dan menggali informasi lebih dalam lagi dari perspektif stakeholders terkait terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan inovasi daerah yang menjadi unggulan. Di mana Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengedepankan inovasi, gebrak sehati, sebagai inovasi yang diunggulkan. Peninjauan dipimpin langsung oleh Insinyur Syahrial Lotan selaku tim penilai independen Bappenas RI, yang mana dalam kesempatan ini beliau lebih banyak berdialog dengan para penerima manfaat untuk membuktikan fakta dan kondisi di lapangan. Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi tim penilai PPD untuk melakukan penilaian tahap ketiga pada hari ini. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, membuka secara resmi rapat koordinasi kemitraan dunia usaha bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kandangan, Rabu 30 Maret 2022. Rakor ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas serta memfasilitasi bagi UKM dan UMKM yang ada di daerah untuk menjalani kemitraan dengan perusahaan besar baik yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun di luar daerah. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku UKM maupun UMKM pada sektor pariwisata, perdagangan, industri kecil di kabupaten yang berjumlah 28 orang, dengan narasumber dari Provinsi Kalsel dan dari pelaku usaha. Pada kesempatan ini Bupati berpesan kepada para peserta, jenis produk apapun yang dijual harus tetap menjaga kualitas agar bisa bersaing dengan produk-produk yang lain, dan berharap dengan diskusi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi para peserta. Turut hadir pada kegiatan ini, dari DPMPTSP Provinsi Kalsel M. Zita Hudaya, Kepala Disporapar Efran, Sekretaris DPMPTSP Asliansyah, Asisten CSR PT Sem Esti Setianingsih, Owner Amandit Rafting Loksado Syarifur Rahman, para pelaku UKM dan UMKM. Hari ini rakor kemitraan dengan UMKM kita. Ini tugasnya Perizinan Terpadu untuk meningkatkan kualitas UMKM kita. Sumber dari provinsi, dari pelaku-pelaku usaha. Tentu kita ingin meningkatkan kualitas UMKM kita, kualitas manajemennya, kualitas produknya. Kebijakan Bu Presiden kan harus menggunakan produk dalam negeri. Kalau kita ingin juga mendorong daerah, kita menggunakan produk dalam daerah kita sendiri. Tapi yang saya pesankan, apapun produk mereka itu menjaga kualitas, agar bisa bersaing dengan yang lain. Nah, termasuk tadi saya katakan, kalau nanti toko modern jadi dibuka di Hulu Sungai Selatan, sudah ada kesepakatan untuk kita. Mereka wajib menampung UMKM kita. Tentu UMKM-nya masuk, produknya harus standar toko modern, baik packingnya maupun apa ya. Mudah-mudahan diskusinya panjang bisa memberikan wawasan lebih luas bagi mereka agar tumbuh berkembang UMKM kita ya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Kapolres Sugeng Priyanto dan Dandim 1003 Hulu Sungai Selatan Nurliwedia Nurdin Kanan, turun langsung ke pasar memantau harga komoditas pokok jelang bulan suci Ramadan.
Menurut Bupati, secara umum untuk ketersediaan stok 9 bahan pokok jelang Ramadan masih aman, namun yang menjadi atensi pada peninjauan yang ia lakukan adalah ketersediaan minyak goreng. Karena para pedagang di pasar terpadu terbiasa menjual minyak goreng curah bukan jenis minyak goreng kemasan. Selain melakukan peninjauan terhadap harga 9 bahan pokok ke para pedagang pasar, Bupati juga menyaksikan pelaksanaan vaksinasi yang ada di terminal pasar terpadu, kemudian ia melanjutkan kegiatannya meninjau harga bahan pokok di pasar lainnya, seperti Pasar Banyu Barau dan juga Pasar Negara. Alhamdulillah hari ini kami dari Pak Kapolres ya memastikan kondisi pasar terakhir menjelang Ramadan. Sekaligus ada program vaksinasi hari ini, jadi vaksinasi jalan, kita memantau harga 9 bahan pokok. Ada beberapa kenaikan sih, tapi tidak terlalu tinggi ya. Ayam potong naik ya. Yang lain sih normal, aja Lombok, cabai juga biasa. Yang agak susah sekarang ternyata memang minyak, karena di sini terbiasa mereka jual minyak curah, bukan minyak kemasan. Bagi kami Pak Dandim, Pak Kapolres, yang penting barang tersedia. Kalau barang tersedia, tergantung masyarakat. Seperti beras kan banyak pilihan. Yang sangat susah itu kalau stok tidak ada, ini masalah membahayakan. Tapi kan stok ada semua. Daging yang kita cek, daging juga normal-normal aja. Selepas peninjauan terhadap harga sembako ke para pedagang pasar terpadu dan Pasar Banyu Barau Kandangan, Bupati Haji Ahmad Fikri bertolak memantau langsung kondisi Pasar Senin Nagara, yang merupakan pasar terbesar di wilayah 3 Kecamatan Daha. Peninjauan pasar dilakukan Bupati Haji Ahmad Fikri, dari Blok A Pasar Senin Nagara sampai dengan Jembatan Andi Tajang, sambil tak lupa sesekali menyapa warga sekitar, yang tampak begitu antusias dengan kedatangannya. Tadi Pasar Kandangan, Pasar Banyu Barau, sekarang Pasar Negara ya. Kita ingin memastikan ketersediaan bahannya dulu. Rata-rata bahan tersedia dan harga bervariatif ya. Ada beras naik sedikit, yang memang masih langka minyak goreng. Yang curah tidak ada, yang premium ada, cuma harga premium kan di atas. Yang pasti kita barangnya ada. Mudah-mudahan yang agak mahal segera akan bisa diintervensi pemerintah ya, kita tunggu lah. Makanya Pemda melakukan pasar murah ya, mungkin harganya agak sedikit turun dibandingkan yang lain. Yang pasti mudah-mudahan masuk Ramadan pasar kita sudah tersedia 9 bahan pokok. Termasuk hari ini sampai 3 hari ke depan kita menyalurkan beras sejahtera. Di warga kita yang berhak menerima beras sejahtera sudah kita bagikan per hari. Oke, soalnya setelah bulan Ramadan beras tersedia di mereka ya. Selain melakukan peninjauan terhadap harga sembako kepada para pedagang pasar, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri melanjutkan giatnya untuk meninjau pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Desa Muning Tengah dan Desa Sungai Kupang. Kegiatan vaksin COVID ini turut didukung oleh tenaga medis dari puskesmas, pihak desa dan kecamatan, serta para jajaran ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pendamping, untuk membantu di tempat vaksinasi ataupun menyisir dengan sistem vaksinasi jemput bola. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad membuka secara resmi rapat koordinasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa, bertempat di Aula Kecamatan Kandangan, Kamis 31 Maret 2022.
Sebelum kegiatan rakor dimulai, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad menyerahkan hibah kit urin atau alat tes urin narkotika kepada Kepala BNN KHSS Agus Winarti. Dijelaskan, rakor bertujuan untuk membahas bagaimana prosedur serta kegiatan yang akan dilakukan dalam Desa Bersinar dan desa yang akan dijadikan Desa Bersinar yang mana pada tahun ini 2022 adalah Desa Karasikan, Desa Jembatan Merah dan Desa Balimau. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan kegiatan Khataman Al-Quran yang rutin dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu, bertempat di Mushola Asy-Syifa Kantor Sekretariat Daerah, Jumat 1 April 2022. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kegiatan Khataman Al-Quran ini dihadiri oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, serta para asisten, staf ahli, kepala bagian dan karyawan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga dengan berkat kemuliaan Kitab Suci Al-Quran, visi dan misi Kabupaten menuju Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dunia akhirat dapat tercapai, serta pandemi COVID-19 yang tengah menimpa kita ini segera berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Jumat pagi setelah mengikuti kegiatan Khataman Al-Quran, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, melanjutkan kegiatannya menghadiri pernikahan salah seorang anak dari sanak saudara beliau, yang bertempat di Kafe Gugunungan Amandit Kandangan. Turut menyambut Bupati HSS dalam kedatangannya yaitu Bupati Balangan Haji Abdul Hadi, dan Ustadz Ahmad Elian Syahnur yang dalam kesempatan ini juga berhadir memenuhi undangan. Pada kesempatan ini Bupati HSS dipercaya menjadi saksi pernikahan Muhammad Iqbal As-Sadiki, putra dari Bapak Abdurrahman Ar-Rahimi dan Ibu Wahidah, dan Devi Aprilia, putri dari Bapak Surya Norman dan Ibu Nuraudah. Bupati yang didaulat menjadi saksi nikah mempelai pria duduk berdampingan dengan Habib Sulaiman Bahashim, yang mana beliau juga didaulat menjadi saksi nikah mempelai wanita. Proses ijab kabul yang berjalan sangat hikmat dan lancar ini pun dipimpin langsung oleh Tuan Guru Haji Ahmad Syairazi. Bupati HSS bersama yang turut hadir, memberikan ucapan selamat serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Menindaklanjuti penyampaian ranperda penyertaan modal pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bangkalsel beberapa waktu lalu, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar rapat paripurna, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda penyertaan modal Bangkalsel, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD lantai 2. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rodi Maulidi, dan turut dihadiri Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad hadiri acara pelantikan Majelis Daerah Kahmi dan Forhati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masa bakti 2022-2027. Acara seremonial pelantikan sendiri dilaksanakan di Gedung Pramuka Kandangan pada Kamis 31 Maret 2022.
atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat atas hari ini dilantik dan kokohnya Presidium kami Hulu Sungai Selatan dan Perwati Hulu Sungai Selatan. Tentu ini adalah rutinitas organisasi jenjang masa bakti. Dan pada berbagai kesempatan, kami dan Perwati ini memang senantiasa ada aktivitasnya. Misal di bulan Ramadan mereka akan membagikan paket sembako kepada keluarga kita yang berkebutuhan. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan pendidikan dan sebagainya mereka lakukan. Karena memang kami dan Perwati ini diisi oleh intelektual muda yang benar-benar memiliki integritas, sehingga apa yang mereka lakukan selama ini itu menjadi kontribusi yang baik bagi masyarakat. Tidak ada harapan selain apa yang mereka lakukan bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat.